tapi ada Brody yang dibiarkan begitu saja untuk gold lane-nya, dan tentu saja dia akan diambil, dan Chow akan muncul sebagai XP laner untuk Onyx Prodigy sepertinya. Ya, mereka masih belum decide yang pastinya nih. Hylos masih bisa ditaruh di XP, masih bisa ditaruh di jungle, kecuali mereka benar-benar udah ngelock arah Chow-nya. Kalau Chow-nya udah ada, mereka bakal decide untuk ambil Hylos jungle, dan kayaknya bakal di-lock sih. 3, 2, 1. Ini Lilia mau di-gold? Bisa juga masih kan? Lilia di gold. Lilia gold, Chow-Rom kalau mau. Kalau mau. Cuman ya rata-rata kalau kita bakal lihat di sini. Here we go. Let's go. Surprise, Fanny is back. Itu yang dibilang oleh Onyx Prodigy, dan adanya Fanny ini. Wah. Fanny lagi di buff loh, bisa-bisa. Iya. Oh, energinya nggak habis-habis loh, Om. Dia kalau Betul. misalnya dia ngumpulin energinya di base itu bakal regennya cepet banget. Apalagi kalau kita ngomongin consumption energy dari seorang Fanny yang dulunya tuh Fanny dengan buff dulu adalah Fanny tanpa buff sekarang. Ya. Itu. Betul. Consumptionnya tuh seperti itu sekarang. Jadi energinya bakal banyak banget dari seorang Fanny yang bisa digunakan steel cable keliling dunia, keliling Land of Dawn. Apa yang bakal terjadi? Akankah pindah ke map survival atau ke map dari Brawl sendiri gitu kan? Kenapa lu nggak ketawa? Udahlah, kita masuk ke dalam Land of Dawn aja lah, yuk. Melihat keseruan antara Onyx Prodigy dan juga Alter Ego X. Here we go, Land of Dawn. Masih ditemenin sama Bella. Dan Om Wawa, dan let's go teman-teman semuanya. Ini akan menjadi berat seharusnya untuk Natalia. Dia mau colek siapa sekarang? Sebenarnya tadi mungkin purpose-nya ketika melihat Lilia dan juga Matilda di awal-awal, harusnya dia masih bisa untuk deketin sih dengan ada Cloudess dari seorang Natalia sendiri. Dan aku nggak tahu apakah di sini Natalia adalah Natalia Execute. Yes, Natalia Execute. Kita tahu ya, Leah Murphy tuh nggak pernah ragu sih kalau menurut aku untuk decide dive in ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan itu harus dilakuin dari early. Kalau dia bisa dapetin point kill, apalagi Fanny yang terhenti di awal, berat sih buat Onyx Prodigy sih. Ya, ini juga ada Leo Murphy dengan Natalie ini memberikan efek informasi yang luar biasa banget kepada teman-teman Leo X. Tinggal bagaimana eksekusi mereka ketika nanti udah diberikan informasi oleh Leo Murphy. Dan lihat dia ada depan sana. Fanny-nya udah cukup lumayan dapat damage dari seorang Leo Murphy. Maka teman-teman dari Alter Ego X cuek aja dulu, karena mereka sadar ada JHH yang memiliki hero yang bakal kuat banget di area late game. Iya. Tapi lagi-lagi sesilin ya. Mungkin kalau misalnya untuk sebagian orang kayak memang sesilin ini bakal susah banget untuk bermain di early game-nya, karena damage-nya bakal sedikit kurang. Jadi guys, mereka akan sangat-sangat bertumpu dengan yang bisa dipakai itu. Dan Natalia beserta dari seorang Brody sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kali ini dari sisi Onyx Prodigy pun mereka hanya mengandalkan beberapa Kupa, Lilia dan juga Matilda. Tapi Fanny juga bakal seru sih di early kalau misalnya dia move-nya agak cukup cepat. Karena memang follow up yang bakal dilakukan sama Fanny bakal gampang banget. Tapi lihat sebelah sana dari Vmornov bakal coba untuk mengejar karena Leo Murphy kabur ke arah mana, dikejar pakai steel cable, and here we go, first blood berhasil didapatkan oleh Onyx Prodigy. Ini dia kabel yang bukan sembarang kabel, bukan kabel wartel yang muncul, tapi benar-benar kabel kabel listrik yang benar-benar tebel banget, dan akhirnya membuat satu point kill ke arah seorang Leo Murphy. Kan dari atas kali ini Moon head to head dengan seorang Razel, Popol Kupa dan juga Brody. Memang kalau secara diagasikan di atas kertas, Popol Kupa harusnya menang untuk secara laningnya, karena untuk musuhnya cepat, ditambah lagi mungkin ada Matilda yang bakal ngebantu. Tapi di area atas Mars dan juga Razel udah standby banget untuk memporak-porandakan badan dari Moon. Iya. Mungkin anaknya adalah range yang dimiliki sama Popol Kupas dan juga dari Brody sama-sama jauh, jadi masih bisa tetap mencicil. Mungkin Kupa agak sedikit unggul ketika memiliki item Kupanya, tapi Leo Murphy kali ini yang bakal mencoba untuk mencari posisi dari seorang Moon. Ingat udah ada item Kupa kalau misalnya ini sangat berbahaya. Masih coba untuk mundur dari Leo Murphy dan masih bisa tetap kabur dengan cukup cepat, tapi kali ini masih didapatkan oleh Onyx Prodigy. Lagi untuk mereka dan bahkan orange buff-nya disamperin kan. Pasti itu kelamaan sih sebenarnya berada di atas, kelamaan untuk setup dari anak-anak Alter Ego X. Dan bahkan kali ini baru dapat informasinya yang diberikan oleh Mister. Oi, ini buff merah lu dimakan. Ya udah deh, mau gimana lagi. Tapi lihat buff birunya, buff orange buffnya kali ini untuk dia dimakan juga oleh seorang
tapi Morok karena Pakito dari Mars kali ini nggak dapat apa-apa. Ini kerugian yang cukup besar bagi Alter Ego X. Ya, apalagi bicara soal jungler, di mana memang jungler butuh banget untuk bisa mendapatkan semua buffnya tanpa gangguan sama sekali. Tapi orange-nya hilang, purple-nya hilang, yang berarti kali ini juga untuk Mars-nya tertinggal secara level. Dan lihat bagaimana dari Popol Kupa yang bisa memaksimalkannya, akselerasi untuk bisa mendapatkan tarat, dan itu top taratnya sudah hilang. Dan apa jawaban kita sekarang bagaimana di sini Sicilian untuk bisa masuk ke late game? Karena dia butuh banget untuk melihat late game. Drake-nya agak sedikit harus cukup sabar sih. Mungkin ini harus di make play-nya sama Alter Ego X adalah dari sisi Dempsey dan juga dari sisi Pakito. Tapi balik lagi nggak semudah itu. Kali ini mereka coba untuk ngejar-ngejaran masalah gol, tapi perbedaan sekitar sudah 1.500-an gol. Padahal ini masih menit ketiga ya kalau kita lihat ya. Masih menit ketiga, pergerakan juga cukup agresif dari sisi Anak Prodigy gitu kan. Ini datang kali ini Cutthroat dan juga Tornado Strike berhasil dibuka di area depan. Kali ini mengincar ke arah seorang Sicilian, tapi malah hampir saja tershutdown. Masih ada steel cable karena sampai, tapi here we go. Blood retribution yang sangat menyebalkan dari seorang Pakito. Dan efek kebakaran tadi kita lihat ya di badan Fanny dan akhirnya membuat dari Fanny-nya harus tumbang. Poin 1 untuk 1 kali untuk Alter Ego X dan juga Onyx Prodigy. Sebenarnya kalau kita ngebahas soal late game tadi, bagaimana Sicilian akan bisa bersinar, tergantung sebenarnya kayak di match sebelumnya yang kita saksikan bareng-bareng sih, LRQ Sena sama Bigatron Beta. Kesabaran adalah kuncinya. Oke, mereka bisa di-push abis-abisan. Onyx Prodigy mungkin bisa nge-push sampai akhirnya base terakhirnya. Tapi kalau misalnya bisa bertahan dengan baik, kita akan beda cerita. Tapi lihat udah saja Eagle dikeluarkan oleh X-Win. Dan JHH masih bisa survive dari serangan yang dikeluarkan oleh Onyx Prodigy. Tapi malahan bisa membuat space yang cukup terbuka lebar bagi Onyx Prodigy mengambil turtle yang kedua. Iya, gol syarat di bawah sudah berhasil didapatkan sama Popol Kupa. Menit keempat, menit kelima kayak gini dia udah dapetin ke arah Blade of Strength. Dan di sisi tengahnya juga kalau kita lihat Alter Ego X di sini agak sedikit struggling sih gitu loh. Dengan gold yang sangat cukup jauh juga, teman-teman dari Alter Ego X belum bisa untuk melakukan push. Tapi di sisi top lane 3 versus 1 kali ini dari seorang Fanny mencoba untuk memberikan DP sampai sayang sekali smoke bomb dari seorang Mars menghentikan permainan Fanny. Dan Falling Star Moon juga dibuka kali ini dari seorang Esmeralda. Masih ada Black Shoes, Maypan masih mencoba untuk memberikan damage, dan teman-teman dari Alter Ego masih mendapatkan keuntungan setelah satu shutdown di arah atas. Maypan Zuzuzu hampir saja tadi kalau nggak punya Black Shoes mungkin dia akan tumbang di tangan seorang monster. Tapi sisi lain Mars kali ini mencoba untuk mencolong-colong dulu, mencoba untuk sabar dulu karena ini semua tergantung setup yang dibuat oleh Leo Murphy juga. Tadi juga dari blunder yang dilakukan oleh Fanny itu menjadi salah satu jawaban juga bagi teman-teman Alter Ego X untuk bisa mengembalikan keadaan yang cukup lumayan. Tadi dari beda 2000 sekarang udah beda 1000 untuk goldnya. Jadi masih ada harapan juga untuk teman-teman Alter Ego X. Tapi dari Onyx Prodigy jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang minor mistake, jangan sampai blunder supaya mereka bisa menjaga konsistensi kemenangannya dari segi objektif yang mereka miliki. Iya. Dan kali ini teman-teman dari Onyx Prodigy harusnya mereka harus coba tabrak lagi, tapi mereka harus bisa targeting sih. Susahnya adalah ketika memiliki Fanny, kita tuh nggak punya hero yang bisa nge-follow up kita dengan sangat cepat. Ya kan? Di sini mereka mengandalkan guiding wind dari seorang Matilda, tapi tidak semudah itu ternyata Mars. Wow, Hell-Elf-nya berhasil hilang di tangan Mars. Oke, itu menurutku suatu pukulan sih untuk Onyx Prodigy, di mana mereka harus bisa dapat semuanya. Tapi sekarang mereka yang lagi under pressure. Kalau kita lihat memang Fanny-nya di sini yang belum bisa terlalu dapetin target ya. Karena nggak ada yang bisa ditargetin juga untuk dia. Semua lagi kumpul, semua selalu dijaga juga dari JHH sendiri. Ini temani oleh Esmeralda. Iya. Jadi memang targetingnya agak sedikit susah di sini ya. Natalia selalu roaming, selalu hilang dari Land of Dawn. Sicilian adalah target utama gitu kan. Tapi seperti yang dibilang sama Om Wawa, kalau mereka tuh di backup banget sama kehadiran dari seorang Esmeralda. Terus ada Clow, masih di Warrior 1 dibuka karena depan kali ini Law and Order. Tapi masih ada disengage langsung dari teman-teman Onyx Prodigy setelah keuntungan berhasil didapatkan lagi oleh Alter Ego X. Itu mereka kejar-kejaran goldnya dan perbedaan cukup tipis antara keduanya ini yang menurut aku jadi impactnya cukup besar. Sebenarnya ya, ketika aku melihat draft dengan ada Popol Kupa, tapi turretnya nggak sehancur itu di menit ke-7. Ini Alter Ego X pintar banget mau nahannya loh. Asli, ini mereka bermainnya benar-benar oke. Ada Popol Kupa, kita coba defense sebaik mungkin, dan akhirnya malah strategi yang dijalankan Onyx Prodigy nggak berjalan sama sekali, sekali menurutku. Di early ya, tapi ketika mereka udah melakukan banyak blunder di situ kan
akhirnya space-nya terbuka lebar. Dan akhirnya Moon kali ini ya nggak bisa nggak sesuai ekspektasi dan nggak berfungsi dengan sangat baik untuk turret jadi. Iya. Jadi dia cuma yang sangat ada karena Popol Kupai pun sekarang nggak bisa berjalan dengan sangat baik. Tapi ya Win kali ini maju dengan guiding Win-nya, tapi lihat ada follow up dari seorang Fanny yang mencoba untuk mengunci karena pemain dari Alter Ego X, tapi sayang sekali dari seorang Matilda berhasil hilang. Tornado Strike berhasil dibuka sama seorang Fanny. Fanny berhasil dapetin shatter terhadap seorang Mars kali ini 3 poin, sekitar 300 sampai 400 gold berhasil dikantongi oleh seorang Fanny di menit ke-8. Ini sih mesti ngincer ke arah gang. Kalau menurut aku, karena Fanny kuat banget kalau di gang. Bener, tapi ya Palu mau pengen masuk ke gang kalau nggak ada Natalia di sana. Iya, makanya nanti Natalia langsung jadi korban pertama juga abis lah ya. Betul. Di Matilda bisa dihilangkan, tapi ini ya. Tapi kita lihat juga di area atas Alter Ego X kali ini mencoba untuk mendapatkan satu inner turret di bagian atas, tapi di sisi bawah Moon yang kali ini tadi berada di atas langsung bertukar tempat ke area bawah. Mencoba untuk GB oleh teman-temannya. Udah ada Matilda dan juga Lilia kali, tapi lihat dari arah atas yang Monster kali harus berada dengan dua orang sekaligus. Gemini dan juga satu Fadi dari depan sana. Apa yang akan kamu lakukan ke Monster? Tapi lihat backup dilakukan oleh Murphy kali ini. Glorious Pathway dikeluarkan depan di malah yang hilang. Double kill diamankan oleh seorang Jehehe. Dia bisa tertawa sekali mendapatkan double kill seperti itu. Iya sih. Itu setup yang bagus dengan Sanguine Claw-nya. Benar-benar backup yang cepat dari Alter Ego X. Mereka tahu Fanny ini benar-benar mengincar Tyrion sendiri dan Esmeralda masih cukup sustain di area top lane. Apalagi ketika bertemu dengan seorang Hylos yang menurut aku dengan Purify, Esmeralda nggak akan terlalu kesulitan sih kalau menurut aku sih. Dan akhirnya pergerakan dari Onyx Prodigy yang mau bermain dengan sangat galak ke arah teman-teman dari Alter Ego X pun tidak begitu berlangsung ya Pak Bawa dengan replay ya. Bener. Dan bahkan di sini flicker sudah dipakai langsung ya, dan itu pun terlihat. Dan langsung dibuka dengan adanya Sanguine Claw juga untuk menyambut pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh Onyx tadi. Dan itu Sanguine Claw memang satu spell yang sangat mengganggu banget sih. Betul, tapi lihat sebelah sana sudah Cable mundur karena belakang kali ini. Salah satu pemain berhasil terculik tadi, hampir saja bisa di take down dengan adanya Fanny yang cukup low juga tadi. Tapi teman-teman dari sisinya Alter Ego juga masih cukup sabar dalam menunggu dua pemainnya untuk menjadi lebih sustain ke arah late game ya, dimana dari seorang Esmeralda sustain dan juga dari Jehe punya damage yang cukup juga, apalagi dengan adanya Catfish-nya yang bakal punya lifesteal yang dimiliki dari sekian. Kita sudah selesai Hazel atau kita cicil dengan kehadiran dari seorang Lilia masih live shift mundur ke belakang. Ada Batfish yang dibuka menambah stack tapi juga sekaligus mencicil-cicil karena teman-teman dari Onyx Prodigy sendiri. Seymour North ditunggu di depan gang, ternyata nggak bisa diculit kawan. Nggak semudah itu kawan, tapi di sisi lain di area atas sebenarnya Lord yang biasa aja udah mulai muncul ke area atas, mencoba untuk di defense oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Mana yang berlaku arah Lord secara bersamaan, tapi space yang cukup lebar untuk Alter Ego X mendapatkan satu outer turret di bagian bawah dan juga ini inner turret di bagian tengah, tapi masih bisa dengan respon yang cepat oleh Onyx Prodigy untuk bisa mendekat juga. Bahkan menurutku ini menjadi titik balik kalau misalnya Monster bisa ditumbangkan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Bahkan untung aja nggak ada damage tambahan yang besar dari anak-anak Onyx Prodigy dari segi itemnya. Masuk menit 11. Ya, dari segi itemnya pastinya ya Alter Ego X mereka sudah unggul ya, karena kita melihat di sana ada unggul 3000 gold ya, teman. Yang pastinya faktor yang kita lihat di sini adalah bagaimana dari Prodigy yang bisa jadi juga, dan ada teamfight yang gak bakal bisa di-engage oleh Onyx Prodigy. Gak ada badan sama sekali untuk Alter Ego X bagian depan. Mereka semua melihat adanya Glorious Pathway, kita akan langsung mundur aja. Kita gak bakal kontes, kita gak bakal coba untuk nge-halo dari Hylos, karena Hylos memang tebel banget. Jadi mau gak mau ini pasti akan dikaiting, dan itu berlaku bagus banget dari untuk Alter Ego X. Mereka gak totally overcommit untuk melakukan engagement. Betul. Dan kali ini juga dengan adanya seorang Natalia benar-benar scouting musuhnya untuk tahu posisi dan juga mencoba untuk memberikan punishment jika ada smoke room atau ada musuh yang dia keluarkan. Tapi dia juga cukup puas gitu, kayak ada yang pick up gak masalah gitu. Sedangkan Fanny, dia gak bisa dapetin performa di tempat dia bakal coba untuk curi dari sisinya Alter Ego X, dan sayang sekali gak bisa dapetin ya. Mornok dari tadi kalau dicatat tuh 2 kali mencuri ke arah purple buff dari seorang Mars. Bahkan tadi ada satu kejadian bahwa Monster yang terlalu offset berada di garis depan langsung dihilangkan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Sambil menunggu sampai 25 detik lagi Lord jujur ya, akan muncul ya. Ini ada Fanny ya, tapi temponya pelan banget. Pelan banget. Hanya dengan total 9 poin kill yang terjadi sih. Jadi selama 12 menit, yang dimana kita tahu dengan kita memiliki Fanny, kita harus berani banget untuk bisa dapetin poin kill ya kan? Bener. Apalagi mereka juga punya Popol Kupa kan. Popol Kupanya yang memang di sini gak terlalu efisien untuk bisa mendapatkan target, bahkan di target masih ada buat Alter Ego X.
Jadi menurutku ini adalah kemenangan kecil untuk Alter Ego X. Benar, aku setuju banget sih sama Om Awas sih. Karena pertandingannya jadi yang nyetir adalah Alter Ego X sendiri gitu loh. Alter Ego X jadi punya gameplay mereka, Onyx Prodigy jadi ngikutin, ini harus bergerak sesuai dengan pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego X. Bahkan mereka agak sedikit bingung untuk decide apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan Timor dalam kali bakal dihadapkan dengan dua hero sekaligus Dash Claw yang dikeluarkan sama Natalia dan juga Jab dari seorang Mars mampu mendapatkan karakter yang panik. Ini yang dicari-cari oleh warga Alter Ego X. Mereka memancing keberadaan Fanny-nya, memancing kerusuhan di lapangan Fanny. Tapi lihat dari Pathway-nya udah dikeluarkan oleh seorang Gemini. Mencoba dari belakang sudah ada JH, tapi flicker digunakan. Gemini yang begitu tebal sekali, sulit sekali dikembangkan, tapi tidak di tangan Brody kali ini. Bahkan Voice Starmo dikeluarkan, mencoba untuk mendapatkan XP dari depan. Monster coba memimpin pergerakan dari teman-teman Alter Ego X untuk menumbangkan satu persatu member dari Onyx Prodigy dan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord yang sudah enhance di menit ke-14 ini. Masih terus di pop up Lordnya, tinggal satu barrier lagi. Voice Starmo dikeluarkan. Ada Baitem Kupa hampir saja terkena dari seorang Monster dan akhirnya Lord bisa diamankan oleh anak-anak Alter Ego X. Iya. Tapi kalau kita lihat juga kali ini teman-teman dari Onyx Prodigy mereka kalau kita ngomongin masalah late game pun agak sedikit berat, tapi kalau ngomongin high ground yang agak sedikit bagus dari mereka adalah clear wave yang bisa dimiliki dengan adanya seorang Julia dan juga dengan adanya seorang Purple Kupa. Menurut aku dua hero ini mampu untuk nge-clear dengan cukup cepat wave yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego X. Kalau mereka bisa dapetin momen, ini kalau misalnya ada ya, mereka bisa dapetin momentum tertentu, Onyx Prodigy masih bisa dapetin kesempatan. Tapi dengan adanya Lord yang bergerak dari sisinya Alter Ego X, sisi bottom lane, Onyx Prodigy bakal harusnya ketar-ketir sih. Karena mereka tersisa satu base turret aja di top lane yang sudah disiapkan sama Alter Ego X untuk di-push nih kayaknya. Alter Fanny masih mencoba untuk berdansa dengan adanya Steel Cable dan juga Tornado Strike. Tapi kayaknya nggak bakal dihentikan sama sekali. Tapi malahan Gemininya yang dalam ancaman cukup besar Golden Spell dikeluarkan hanya untuk menghindari kematian saja. Dia harus hilang kali ini dan X-Win udah mulai terbaiting. Dia harus coba untuk mundur dan satu inhibitor turret udah mulai dihancurkan. Hati-hati Fanny. Gila. Kabelnya sih ngeri-ngeri sedap ya Bang ya. Tapi emang itu yang akan terjadi kalau misalnya Onyx Prodigy membiarkan Alter Ego X mendominasi permainan satu persatu dari objektif bisa diamankan. Bahkan Compact Memories dikeluarkan, satu member harus hilang. Lihat dari Fanny yang mencoba untuk mendapatkan penetrasi lebih. Lilianya dia harus hilang juga. Popol Kupa dan ter-wipe out untuk anak-anak Onyx Prodigy. One and only Alter Ego X memenangkan match kita yang kelima. Nah, permainannya sangat luar biasa sih. Bahkan